Halo teman-teman semuanya, teman-teman PKU IPB University angkatan 62. Jadi di sini aku akan membahas latihan-latihan soal biologi dasar pertemuan ke-10, yaitu tentang keanekaragaman dan reproduksi hewan, tentang konsep dan koneksinya. Jadi di sini aku akan menjelaskan dan membahas sekitar 40 soal, yang mana soalnya itu antara pilihan ganda dan juga esai ya teman-teman. Oke, dan untuk filenya nanti aku bakalan share di link deskripsi melalui link G Drive. Nah, langsung aja kita ke latihan soalnya. Yang pertama, nomor 1 nih, bukti bahwa Choana flagellata merupakan kerabat terdekat hewan meliputi. Ada yang tahu nggak jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya yaitu adalah B. Struktur kolar sel pada spons mirip choanosid choanoflagellata. Kenapa jawabannya ini? Ada yang tahu nggak? Karena choanoflagellata itu punya sel-sel yang berflagel. Punya sel-sel yang berflagel. Flagel, typo ya. Berflagel dan mirip choanosid pada spons. Nah, bukti kekuatan kedekatannya itu ada di evolusi, teman-teman. Nah, terus lanjut ke nomor 2. Hipotesis paling kuat tentang peningkatan keanekaragaman pada ledakan Kambrium terkait dengan. Ada yang tahu? Jawabannya juga B ya teman-teman, yaitu ekspansi gen Hox menghasilkan pola tubuh baru. Karena gen Hox itu memungkinkan munculnya pola tubuh kompleks dan memicu diversifikasi cepat, teman-teman. Memicu diversifikasi cepat ya. Nah, lanjut ke contoh soal yang ketiga. Jika suatu organisme dewasa memiliki simetri bilateral, 3 lapisan germinal, dan berkembang melalui spiral cleavage, maka organisme tersebut kemungkinan termasuk, kira-kira yang mana nih? Jawabannya yang C, teman-teman. Nah, kenapa jawabannya yang C? Karena Lopotrozoa itu contohnya Annelida dan Mollusca ya. Itu tuh memiliki spiral yang determinan cleavage, teman-teman. Nah, gitu. Lanjut ke contoh soal yang keempat. Nomor 4. Manakah kombinasi yang paling tepat menjelaskan hewan triploblastik pseudosalamata? Nah, jawabannya yang mana nih kira-kira? Jawabannya yaitu adalah yang C. Rongga tubuh berasal dari sebagian dari mesoderm dan sebagian dari endoderm. Kenapa sih sebagian-sebagian? Karena pseudosalam itu rongga tubuhnya tidak sepenuhnya dilapisi mesoderm. Jadi rongga tubuhnya tidak sepenuhnya dilapisi oleh mesoderm. Dan ada sebagian juga dari endoderm. Next, soal nomor 5. Jika blastopor berkembang menjadi mulut, maka hewan tersebut kemungkinan, ada yang tahu? Kalian coba jawab dulu nih yang lagi nonton YouTube ini, baru next ke jawabannya. Kira-kira benar gak ya kalau jawaban kalian? Jawabannya adalah B ya teman-teman, termasuk
protostomia. Karena pada protostome, blastopper itu berkembang menjadi mulut. Blastoppernya itu berkembang menjadi mulut. Lanjut ke contoh soal yang ke-6. Pada spesies yang mengalami pembalikan kelamin akibat suhu, temperatur, dependent sex determination atau TSD, perubahan distribusi suhu global paling mungkin berdampak pada boleh nih dijawab dulu sama teman-teman. Oke, lanjut ke pembahasan. Jawabannya adalah B, ketidakseimbangan rasio jantan dan betina. Karena suhu itu menentukan jenis kelamin. Contohnya misalnya penyu. Pada perubahan iklim itu menyebabkan bias kelamin, teman-teman. Nah, next, nomor 7. Reproduksi aseksual paling menguntungkan pada kondisi. Ada yang tahu? Jawabannya C, kondisi stabil dengan sedikit perubahan. Karena aseksual itu cepat dan efisien, teman-teman, jika lingkungannya tidak menuntut variasi genetik. Aseksual itu bisa cepat dan efisien jika lingkungan tidak menuntut variasi gen. Nah, begitu. Nomor 8. Manakah mekanisme yang paling meningkatkan keragaman genetik? Kira-kira yang mana ya? Jawabannya adalah ini, rekomendasi gamet dan crossing over. Kenapa? Karena proses meiosis dan fertilisasi itu menghasilkan kombinasi baru pada gen, teman-teman. Nah, aku catat di sini ya, biar sekalian buat belajar juga. Proses meiosis dan fertilisasi itu akan menghasilkan kombinasi baru pada gen. Nah, begitu. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 9. Pada hewan hermafrodit simultan seperti cacing tanah. Nah, keuntungan adaptif terbesarnya adalah ini D-nya ke bawah ya. Kira-kira yang mana jawabannya nih? Jawabannya adalah yang B. Setiap pertemuan berpotensi menghasilkan keturunan. Kenapa? Karena dua individu dapat saling membuahi, sehingga efisiensinya itu pasti tinggi. Karena dua individu saling membuahi. Itu teman-teman. Nomor 10. Jika sel Leydig gagal menghasilkan testosteron, maka dampak langsungnya adalah boleh nih dijawab dulu, teman-teman. Jawabannya adalah B. Spermatogenesis menurun karena testosteron itu diperlukan untuk pematangan sperma. Catat sini ya. Testosteron itu diperlukan Nah, kita lanjut ke contoh soal yang 11. Manakah bagian sperma yang berperan paling besar dalam motilitas? Nah, yang mana nih teman-teman jawabannya? Jawabannya adalah D ya teman-teman. Kenapa jawabannya D? Karena midwife itu mengandung banyak mitokondria. Sehingga energi bagi gerakan ekornya.
Nah, gitu teman-teman. Nomor 12. Kelenjar bulbouretra berfungsi terutama untuk yang mana jawabannya? Jawabannya adalah B. Menetralisir sisa urin asam di uretra. Karena sekresi dari praejakulat itu akan melindungi sperma. Nah, nomor 13. Perbedaan utama antara oogenesis dan spermatogenesis adalah, ayo jangan sampai salah yang ini. 13 jawabannya B. Teman-teman, oogenesis itu berhenti sementara, sedangkan spermatogenesis itu continue. Nah, oogenesis itu berhenti pada beberapa tahap, misalnya pubertas atau menopause. Oogenesis berhenti pada beberapa tahap, misalnya di pubertas dan menopause. 14. Pada tubuh falopi, transportasi oosit terutama terjadi pada, di mana? 14. Jawabannya adalah A. Peristaltik, otot polos, dan kerja silia. Kenapa jawabannya itu? Karena silia itu akan mendorong oosit menuju ke uterus. 15. Jika LH tidak mencapai ambang batas untuk LH surg, maka jawabannya adalah 15. Jawabannya adalah B, teman-teman. Ovulasi tidak akan terjadi karena LH surg itu adalah pemicu dari ovulasi. Nomor 16. Pada siklus menstruasi manusia, fase proliferatif ditandai oleh, ada yang tahu? Jawabannya adalah B, teman-teman. Penebalan endometrium akibat estradiol. Kenapa jawabannya itu? Karena, teman-teman, estradiol dari folikel itu menstimulasi penebalan. Estradiol dari folikel menstimulasi penebalan. 17. Sistem reproduksi serangga unik karena kira-kira ada yang tahu nggak? 17. Jawabannya adalah B. Menggunakan spermatesa untuk menyimpan sperma jangka panjang. Nah, ciri unik di reproduksi serangga itu, teman-teman, betinanya itu dapat menyimpan sperma lama ya. Betina dapat menyimpan sperma lama. 18. Pada mamalia jantan, skrotum berada di luar rongga tubuh karena, ada yang tahu? 18. Karena suhu lebih rendah memungkinkan spermatogenesis optimal, teman-teman. Karena sperma itu hanya dapat berkembang pada suhu sedikit dan lebih rendah dari tubuh. Aku catat aja ya di sini, teman-teman. Karena sperma hanya dapat
berkembang pada suhu sedikit lebih rendah ya. Dari tubuh. 19. Jika korpus luteum gagal terbentuk, kemungkinan besar kira-kira yang mana nih jawabannya? Aduh. Kira-kira yang mana nih jawabannya, teman-teman? Jawaban nomor 19 itu adalah yang mana? Yang A ya, teman-teman, yaitu estradiol dan progesteron tidak meningkat. Nah, kenapa? Karena korpus luteum itu adalah sumber utama progesteron pasca ovulasi. Sumber utama progesteron pasca ovulasi. Lanjut. Nomor 20. Seleksi seksual pada burung cendrawasih terutama menghasilkan. Ada yang tahu, teman-teman? Jawabannya adalah ciri visual dan perilaku kawin yang ekstrim. Aduh. B, teman-teman. Karena hiasan bulu, terus tariannya kompleks ya, teman-teman. Nah, nomor 21. Jika suatu hewan mengalami radial cleavage, kolom dari lipatan archenteron dan blastopore menjadi anus. Hewan tersebut adalah yang mana ayo? Jawabannya adalah C. Deuterostomia. 22. Pada spesies dengan fertilisasi eksternal, strategi reproduksi yang paling penting adalah. Jawabannya adalah B. Sinkronasi pelepasan gamet agar sperma dan sel telur bertemu. 23. Migrasi sel pada granulasi menghasilkan. Ayo apa? A, B, C, D. Jawabannya A ya, teman-teman, lapisan germinal. Ingat-ingat nih, migrasi sel pada granulasi menghasilkan lapisan germinal. 24. Manakah hubungan benar antara hormon dan juga fungsinya? Ayo, ingat-ingat. Jawabannya adalah C ya, teman-teman. Estradiol menghasilkan penebalan endometrium. 25. Mengapa spesies triploblastik memiliki kompleksitas organ lebih tinggi? Ada yang tahu? Karena adanya mesoderm memunculkan otot dan sistem sirkulasi, teman-teman. Mesoderm tuh misalnya otot, darah, ginjal, dan lain-lain. 26. Aduh, maaf ya, lagi batuk. Jika spermatogenesis berhenti pada fase spermatosit primer, maka 26 jawabannya A ya, teman-teman, tidak ada meiosis 1. 27. Hewan yang memiliki lapopore biasanya termasuk 27 A jawabannya ya, teman-teman, yaitu Lophotrophozoa. 28. Manakah yang benar mengenai perkembangan awal embrio hewan? Yang mana nih? Jawabannya adalah yang C.
cleavage, menambah jumlah sel tanpa menambah ukuran. Penjelasannya itu karena pembelahan cepat tanpa pertumbuhan. 29. Pada siklus menstruasi, fase sekretory terjadi akibat. Jawabannya adalah B. Dominasi progesteron dari korpus luteum. Karena progesteron itu menyiapkan endometrium untuk implantasi. Nah, aduh kepanjangan. 30. Aduh, kemana nih soalnya? Kok hilang? Nah, kok hilang ya? Apa jaringannya? Bentar. Nah, cancel. Oke, kita lanjut ke belum ya, 30 ya. 30. Variasi genetik tertinggi muncul ketika, ada yang tahu teman-teman? Jawabannya adalah B ya, karena ketika rekombinasi gamet plus perilaku kawin yang selektif. Benar salah nih? Semua bilateria pasti memiliki koilom sejati. Benar gak ya? Salah ya teman-teman. Aduh. Karena ada acelomata dan pseudocelomata ya teman-teman. Kurang U. Nah, pseudocelomata. 32. Korpus luteum adalah satu-satunya sumber progesteron pasca ovulasi. Kira-kira benar enggak ya? Jawabannya adalah lagi-lagi salah. Salah. Oh enggak mau ngeblok ya dia. Nah, kenapa nih salah jawabannya? Karena plasenta pada kehamilan juga menghasilkan apa ya? Menghasilkan apa? Progesteron. Jadi jawabannya salah. 33. Spermatogenesis dimulai pada masa fetal. Bener gak ya? Jawabannya lagi-lagi salah ya. Kenapa jawabannya salah? Karena tidak selalu begitu. Tergantung strategi reproduksi dari spesies itu sendiri. Nah, 34. Fertilisasi internal selalu lebih efisien daripada eksternal. Kira-kira benar gak ya? Jawabannya benar ya teman-teman. Kenapa nih? Sorry. Ada kesalahan ya. Tadi harusnya aku yang ini tadi malah baca soal yang 34. Nah, yang 33 itu spermatogenesis dimulai pada masa fetal. Jawabannya salah ya, teman-teman, karena dimulainya itu dimulai saat pubertas. Nah, 34 kira-kira benar atau salah?
34 kira-kira benar atau salah teman-teman? 34 jawabannya salah ya teman-teman. Kenapa jawabannya salah? Karena gak selalu, tergantung strategi reproduksi dari spesiesnya itu. Kok dia gak mau berganti ya teman-teman? Harusnya sebentar. Aku ini yang red ya. Coba yang merah. Nah, ini jawabannya salah ya, bukan benar. Kok kenapa jadi titik-titik kayak gini ya? Ya udah, nggak apa-apa. Tergantung strategi reproduksi. Nah, tadi ngantuk ya kayaknya aku. Padahal harusnya yang tadi jawabannya buat nomor 34. Ini salah ya jawabannya teman-teman. Ini nggak bisa dikembaliin dia. Padahal udah aku non blok ya. Non blok kayak PPKN. 35. Partenogenesis tidak selalu menghasilkan keturunan betina. Benar gak ya? Jawabannya benar ya teman-teman. Karena beberapa spesies juga bisa menghasilkan jantan. Jantan. 36. Cleavage pada protostomia bersifat spiral dan determinan. Benar gak guys? Jawabannya adalah ganti deh, kayaknya hijau ya. Jawabannya benar ya teman-teman. Kok dia... Nah, benar. 37. Testosteron menghambat GnRH melalui umpan balik negatif. Kira-kira benar gak ya? Benar. Jawabannya benar. 38. Endometrium hanya menebal akibat progesteron. Kira-kira benar gak? Salah ya teman-teman. Kenapa salah? Karena penebalan awal akibat estradiol, bukan progesteron. Penebalan awal akibat dari estradiol. 39. Epithelial cilia pada tuba Fallopi memindahkan embrio menuju uterus. Benar gak ya? Kira-kira benar ya jawabannya teman-teman. 40. Ecdysozoa dinamai berdasarkan kemampuan memproduksi eksoskeleton. Kira-kira benar gak ya? Jawabannya tebak dulu teman-teman. Jawabannya benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Oke. Alhamdulillah pembahasan dari latihan-latihan soalnya udah selesai nih teman-teman. Waduh, kok hilang ya? Tapi tenang aja, nanti bakalan aku share di link deskripsi ya teman-teman. Semoga nilainya amin selalu bagus, nilainya A ya, dan semoga bisa dilancarkan UASnya. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.